semuanya today. I hope you all doing fine, healthy and happy as always. Let me introduce myself. My name is Yuningsi. I'm so excited to be here. Let me continue with bahasa. Is it alright? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2021 angkatan pertama. Selamat datang di Puslatbang PKSN LAN Jatinangor. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sharing tentang akuntabilitas yang termasuk di agenda 2 Latsar CPNS, Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan agenda pertama ya, sikap perilaku bela negara ya. Kemudian kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu nilai-nilai dasar PNS yang kita awali dengan akuntabilitas. Setelah akuntabilitas, Bapak Ibu akan mengenal nilai-nilai dasar PNS selanjutnya, yaitu nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya, baik. Sebelum kita memasuki materi, perkenankan saya untuk menayangkan sebuah video dalam rangka menyambut Bapak Ibu semua dan sebagai bagian dari perkenalan saya, Bapak Ibu. Sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi terlihat, nama saya Yuningsi. Bapak Ibu dapat menghubungi saya di nomor yang tertera dan email yang tentu saja tadi sudah saya tayangkan. Bapak Ibu semua, ini semua dari Kota Bandung. Saya izin berkenalan juga ya Bapak Ibu ya. Tolong sebutkan nama, asal instansi, latar belakang pendidikan terakhir, dan formasi PNS apa yang Bapak Ibu dapatkan. Silahkan Pak. Oh iya, baik, luar biasa Bapak, terima kasih. Dan Ibu yang terakhir, silahkan Bu. Oh iya, Ibu guru ya Bu. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa ini. Nah, kemudian saya ingin tahu lebih lanjut mengenai Bapak Ibu. Kita main game sebentar ya Bapak Ibu ya. Nama permainannya That's Me. Saya akan membacakan pernyataan-pernyataan yang apabila dirasa sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu, silahkan untuk acungkan tangan dan bilang That's me gitu ya, atau saya Bu gitu, seperti itu ya. Baik, saya sudah pernah menikah. Siapa Bapak Ibu di sini yang bukan sudah pernah ya? Sudah menikah Bapak Ibu. Maaf. Ya, sudah menikah. Oh, hanya beberapa orang ya CPNS rata-rata belum menikah ya, karena masih muda, anak-anak generasi milenial ya Bapak Ibu ya. Baik, mudah-mudahan yang belum menikah disegerakan jodohnya ya, nanti dengan membawa SKPNS langsung siap melamar atau dilamar ya Bapak Ibu ya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita sudah mengenal lebih dekat. Mudah-mudahan kelas ini menjadi lebih akrab lagi ke depannya, menjadi lebih solid, dan kita bisa lulus sama-sama ya Bapak Ibu ya. Masuk 40, keluar 40, betul ya Bapak Ibu ya, amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan terbagi dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Mata pelatihan akuntabilitas ini yaitu membahas fasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar akuntabilitas melalui strategi pembelajaran yang terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, keadilan dalam pelayanan publik, dan sikap serta perilaku yang konsisten. Diharapkan setelah Bapak Ibu semua mengikuti mata pelatihan ini dapat menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas tersebut pada tugas dan jabatan Bapak Ibu masing-masing di instansinya dengan baik dan benar tentu saja. Insya Allah ya Bapak Ibu.
Materi pokok yang akan kita pelajari ada 4 ditambah dengan studi kasus yang nanti akan Bapak Ibu analisis. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks organisasi, dan yang terakhir menjadi PNS yang akuntabel. Pasti Bapak Ibu semua ini sering dengar ya dengan kata-kata tanggung jawab atau akuntabilitas. Apa sih sebetulnya akuntabilitas itu? Pasti Bapak Ibu semua sering mendengar kata itu, dan saya ingin mendengar pendapat Bapak Ibu semua dengan semua buka browsernya masing-masing dan mengetik padlet.com/yuyuningsih310 dan /share to care. Kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Tuliskan nama Bapak Ibu, asal instansi, dan boleh menginsert foto yang keren ya. Dan tuliskan apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata akuntabilitas dan apa bedanya dengan tanggung jawab. Silahkan klik tombol tambah di kanan bawah dan tuliskan pendapat Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah masuk semua pendapatnya. Kita lihat pendapatnya memang mirip-mirip ya, hampir mirip, dan memang itulah akuntabilitas dan tanggung jawab. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya yang disampaikan di Padlet? Ya, Bapak, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak, betul sekali. Tanggung jawab dan akuntabilitas memang sangat berkaitan ya Bapak Ibu. Tanggung jawab itu seperti beban moral yang kita punya untuk melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepada kita dengan baik dan benar. Dan apabila akuntabilitas itu, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah kerjakan kepada mungkin atasan kita, instansi yang di luar instansi kita, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Merujuk pada kewajiban individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, di mana kita sebagai PNS itu memiliki amanah untuk menjaga nilai-nilai publik, mewujudkan nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis. Ini yang kita namakan netralitas PNS itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara adil dan sama dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan ketika kita memenuhi tugas dan fungsi kita sebagai PNS sesuai dengan formasi atau jabatan yang Bapak Ibu emban. Baik, berlanjut kepada aspek-aspek akuntabilitas yang terbagi menjadi 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Akuntabilitas juga membutuhkan konsekuensi, dan yang terakhir akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam konteks suatu hubungan, akuntabilitas merupakan hubungan antara dua pihak. Tentu saja hubungannya bersifat tanggung jawab antara dua pihak, baik itu individu, kelompok, institusi, organisasi. Akuntabilitas tentu saja harus berorientasi hasil, di mana setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tentu akan memiliki hasil yang berbeda-beda. Dan dengan akuntabilitas diharapkan hasilnya tentu saja akan menjadi baik ya Bapak Ibu. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan laporan. Laporan ini lebih lanjut nanti kita kenal dengan istilah LAKIP, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang setiap tahunnya disusun dan disampaikan kepada instansi terkait. Dan konsekuensi, tentu saja setiap tanggung jawab yang kita emban pasti ada konsekuensi yang mengiringinya, baik itu penghargaan maupun sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Seperti yang tadi disebutkan,
Akuntabilitas itu untuk memperoleh hasil yang kita inginkan, tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi baik Bapak Ibu, setelah kita bahas tentang aspek-aspek akuntabilitas, sekarang saya akan menayangkan satu buah video dan Bapak Ibu diminta untuk menganalisis video tersebut dan menyebutkan apa saja faktor-faktor kesuksesan akuntabilitas dan apa saja penghambat akuntabilitas dalam diri seseorang atau bahkan mungkin dalam organisasi. Kita simak dulu videonya. Ya, baik Bapak Ibu, bagaimana pendapatnya nih setelah melihat video tadi? Ya, Bapak Irfan, bagaimana Pak pendapatnya Pak? Iya, betul Pak. Gimana dengan Ibu Susi, gimana Ibu pendapatnya Ibu? Iya Bu, memang kemudian ya, ini pentingnya akuntabilitas ada 3, yaitu penyedia kontrol demokratis, yang kedua pencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dan terakhir peningkatan efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk membahas pentingnya akuntabilitas, saya ingin kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 10 orang. Diskusikan dan berikan contoh nyata terkait peran akuntabilitas tadi sebagai peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan mungkin di pekerjaan. Baik, waktu untuk berdiskusi sekitar 45 menit. Nanti Bapak Ibu presentasikan hasil diskusinya. Bapak Ibu, waktu diskusi mohon maaf sudah selesai, sudah 45 menit. Sekarang siapa yang maju duluan untuk mempresentasikan hasilnya, silahkan. Baik, kelompok 1, mangga. Ya, kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk presentasi dari kelompok 1. Luar biasa hasil diskusinya. Terima kasih banyak. Nanti kita simpulkan setelah kelompok yang lain presentasi ya Bapak Ibu ya. Baik ya Bapak Ibu, banyak sekali contoh real akuntabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan di sesi materi pertama konsep akuntabilitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerapkannya dalam keseharian Bapak Ibu, tidak hanya di masyarakat pada umumnya, dan begitu juga di kehidupan profesional Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin melakukan evaluasi menggunakan media Kahoot Bapak Ibu. Tentu sudah pernah mengenal dan tidak asing lagi ya Bapak Ibu semua dengan Kahoot ini. Silakan ketik Kahoot IT dan masukkan kode 8546232. Nanti yang juara 1, 2, 3 yang naik podium saya kasih medali. Medali tapi di slide aja ya Bapak Ibu ya. Podium semata-mata karena keberuntungan dan kecepatan memencet jawaban ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua telah memahami
nilai-nilai akuntabilitas, dan insya Allah dapat menerapkannya dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari, baik itu di masyarakat maupun di instansi asalnya masing-masing dan dalam kehidupan profesionalismenya Bapak Ibu semua ya. Amin. Mudah-mudahan terbawa terus sampai sepanjang hayat menjadi PNS dan menjadi manusia tentu saja. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk menyapa apabila bertemu saya ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.